Welcome back again di catatan si gue. Alright, masih pakai baju yang sama. Anjing tiap syuting nggak ganti-ganti bajunya bangsat. Ini ganti sebenarnya udah cuci, ganti Udah lagi. cuci. Soalnya kita beda hari syutingnya, cuman bajunya sama gitu. Enak aja pakai baju ini. Baju ini disponsori oleh Sensor aja udah. ini katanya ini apa popcorn apa disco ya? Popcorn disco ya, Disco. warna-warni. Yang mau pesan silahkan cari sendiri di internet. Promoin terus ya anjir. Bisa nggak? Masuk. Nggak ada yang masuk. Yang masuk apa? Apa ayo? Di video kali ini disponsorinya oleh lagi anjing promoin lagi bang. Salah, sorry. Yuk masuk yuk. Yuk, Pak Eko. Gimana? Nah, Gimana? di video kali ini gue bakalan menjawab pertanyaan anjing so terkenal banget gitu ya anjing. Jawab pertanyaan orang, yang nanya siapa anjing. Padahal lu temen sendiri yang Iya. nanya. Nggak sih, tapi emang dia request sendiri sih. Bisa nggak apa istilahnya pertanyaan gue ini dibahas di YouTube dulu. Nah ini karena gue udah ngobrol duluan sama temen kan ya. Cuman dia pengen apa bukan apa ya namanya mendapatkan ini apa pendapat Informasi. lebih gitu. Oh iya ya. Jadi kan Pengen kalau tahu perspektif orang lain gimana gitu. ya gitu. Kalau perspektif gue kan udah diungkapkan ke temen gue nih. Kalau misalkan ada yang nanya ke lu, jawaban lu kayak gimana gitu. Pertanyaannya adalah Jeng. bantuannya 50-50. Host the audience. Family 100. Bukan milioner. Oh iya salah. Family 100. Anjing nggak pilih 100. Dia pertanyaannya Adalah gimana ya? Istilahnya gimana cara kita untuk mendapatkan jati diri kita gitu. Meskipun umur kita istilahnya udah agak berumur lah ya. Gimana sih? Ya gitulah pokoknya. udah dewasa lah. Ya udah dewasa lah ya. Udah Gimana dewasa cara tapi belum dapet jati diri yang Nah, itu. bener-bener jati dirinya gitu ya. Makanya jangan pakai jati soalnya kayu jati susah dicari. Tapi sekalinya dicari, kuat. Gitu makanya. Itu Cari aja di jati handap. anjir. Ya, menurut lu gimana nih? Cara seseorang lah ya mendapatkan jati dirinya gitu. Apakah dia harus bertapa ke gunung? Apakah dia harus mencari kitab suci? Ke barat. Gitu. Dia umur berapa sekarang? Ya jangan disebutin umur lah. Ya, maksudnya nanti ketahuan. dia Gue sama udah- dia umurnya kan seumuran, nanti ketahuan. Nah, sih udah terbilang dewasa lah gitu ya. Udah, ya pokoknya di atas 20 lah. Cukup lah ya. Di atas 20 lah ya. Cukup yang bisa dibilang kalau untuk sekarang cukup mateng gitu ya. Harusnya udah bisa menemukan jati diri gitu ya. Ya, Cuma dia belum gitu. belum. Jadi istilahnya kayak apa ya? Dia tuh belum tahu ke depannya tuh pengen gimana dan jadi apa gitu ya. Istilahnya belum bisa menentukan masa depan. Nah, emang masa depan kan kita nggak ada yang tahu. Cuman istilahnya kita bisa apa ya? Merencanakan gitu kan. Ada plan apa gitu kan. Udah kebentuk duluan kan. Iya. Iya berarti belum dapat cita-cita yang pas mungkin ya, atau Ya pengen apa? Istilahnya pengen jati dirinya, bukan jati diri ya. Ya jati dirinya supaya nggak enakan sama orang lain juga sih gitu. Menurut lo gimana? kalau nggak enakan sih emang Enakin aja. iya. Kalau tipe orang yang nggak enakan sih emang gue pernah dulu ngalamin gitu. Jadi orang yang nggak enakan Ya semua juga sama sih. sampai apa mendem sendiri kalau misalnya ada masalah atau apa gitu. Tiba-tiba jerawat aja kan. Iya benar. Dulu kan gue jerawatan banyak kan. Saking nggak mau mengungkapkan unek-unek gitu kan. Karena nggak enak nih takutnya misalnya orang yang menjadi subjek buat unek-uneknya singgung atau apa gitu kan. Jadi kita nggak enak buat ngomongnya, terus dipendam sendiri. Ya udah akhirnya jadi penyakit mungkin atau jadi jerawat gitu kan istilahnya. Menurut lo gimana nih? Kalau orang yang kayak gitu sebisa mungkin, seintens mungkin cari lingkungan atau pergaulan circle yang kayak semacam apa ya, bisa ngebawa lu jadi istilahnya dari introvert ke extrovert lah gitu.
Jadi bisa ngebawa lu buat jadi open gitu kan. Open BO. Open minded. Anjir. Pokoknya jadi pemikiran itu tuh nggak canggung gitu. Jadi orang-orang tuh bisa ngebawa lu buat lebih terbuka, lebih banyak ngomong, lebih banyak cerita gitu kan. Apa keluh kesah, lebih terbuka hariannya. sama orang. Orangnya jangan orang baru yang udah dikenal ya. Ya kalau bisa yang udah dikenal udah deket gitu. Cuma maksudnya tambah lagi circle baru yang kalau bisa ngedukung gitu, nge-support biar lu bisa speak up atau apa gitu. Cari support system masing-masing. Nah, itu support system gua Angela. Gitu, sama cari support yang bisa mengisi dompet juga gitu. Ya, itu pasti. Tapi ya bener itu masuk akal. Jadi selain nyari circle pertemanan, nah coba fokusin dulu aja buat nyari cuan gitu. Nah, itu. Buat nyari cuan yang banyak gitu kan, biar nggak terlalu berpikir aduh gimana nanti, gimana besok, gimana gini. Nah, pemikiran kayak gitu yang harus rada dikurangin gitu. Boleh gitu kita Negative thinking atau berpikir nanti ke depan bakal gimana, tapi nggak usah terlalu berlebihan gitu. Hidup tuh udah susah, Be. Jangan ditambah susah. Gitu. Gak usah mikir jauh-jauh deh, yang deket-deket aja dulu. Iya, benar. Jangan istilahnya kita mikirin, aduh nanti bulan depan gimana ya. Jangan mikirin bulan depan, besok juga kan nggak tahu gimana. Iya, atau hari ini aja gitu. Kita bakalan gimana gitu. Pikirin hari ini aja dulu. Semenit kemudian kita gimana ya, kan sedetik kemudian juga kan kita nggak tahu. Iya. Iya, istilahnya gitulah. Karena kehidupan adalah misteri. Betul. Tidak ada yang tahu. Karena misteri adalah ilahi. Misteri ilahi. Nanti tiba-tiba muncul apa? Hidayah. Anjir, majalah hidayah. Kalau menurut lu gimana? Kalau menurut gue sih tergantung sama diri sendiri juga sih. Istilahnya gini. Ya ini mah perspektif gue ya. Sebenarnya udah dilontarkan ke temen gue aja, cuman gue ngomong lagi. Kalau gue sih gimana diri sendiri ya, karena semua itu tergantung sama diri sendiri, nggak tergantung sama orang. Kayak istilahnya kita lahir sendiri. Ya enggak lah, dibantu dokter. Iya, maksudnya teh kita di dalam rahim sendiri gitu. Meskipun kita sudah mematikan banyak saudara-saudara kita gitu ya. Anjir, berarti kan masuk. Iya. Istilahnya kita di dalam rahim aja udah sendiri gitu. Gak apa-apa, itu sponsor. Terus Teh bawah ngun, teh pucuk. Terus lupa kan jadi. Ya kan kita sendiri ini dari lahir. Dari lahir sendiri kan. Keluarnya pun kita kan sendiri, nggak ditemenin sama, paling ditemenin sama apa sih namanya, tali pusar gitu kan. Oh ya, kalau kembar kan berarti berdua. Kalau kembar. Kalau misalkan kita lahir sendiri ya berarti sendiri, dari awal sendiri ya. Kalau gue sih lebih ke apa ya, udah aja lah sama diri sendiri aja gitu. Istilahnya kalau misalkan kita terluka, bukan terluka gores atau luka sabetan dalam. Luka hati lah. Yang bisa nyembuhinnya itu kan diri sendiri, bukan orang lain. Karena apa? Kita istilahnya gini, kayak misalkan gue lagi sakit hati, terus ngelampiasinya pasti ke lain-lain lah ya. Apa? Nyayat tangan gitu. Enggak gitu juga. Malah tambah sakit. Iya, makanya aneh itu, Pak. Jadi, kayak misalkan gue curhat ke lu nih. Nah, Curhat, gue sakit hati ini. Dalam saat itu juga kita kan merasa plong nih. Ya, merasa plong istilahnya. Cuman pas balik lagi ke rumah, kita balik lagi dalam kondisi awal. Ngerti ya? Jadi moodnya jadi bad lagi. Tergantung kitanya kan, tapi kebanyakan seperti itu. Ya. Meskipun kita udah mengutarakan, bukan mengselatankan. Anjir. Kita udah mengutarakan apa ya, istilahnya udah cerita, udah ngungkapin sama unek-unek gitu ya, ke temen atau ke saudara. Cuman pas kita lagi sendiri itu kan balik lagi. Ya benar-benar. Ke permasalahan yang ada di dalam kehidupan. Jadi ya istilahnya kalau gue pribadi, kalau misalnya kita istilahnya sakit hati atau misalkan lagi galau atau ada masalah apa, tetap kan yang bisa menyelesaikannya atau yang bisa mengobati itu ya diri sendiri juga, bukan orang lain. Kayak misalkan lu ngasih nasihat gitu ya, gue minta nasihat, gue butuh motivasi, ya. Ke orang lain nih, dapat motivasinya saat itu juga. Begitu udah pulang ke rumah, hilang, kebawa angin, hilang. Anjir, kebawa angin. Tapi iya kebanyakan ya, bukan kebanyakan ya, gue pun
terkadang seperti itu. Kayak misalkan gue kalau ya, Wak, gue pengen cerita gini, butuh masukan. Sama lu dikasih asupan tuh, duit. Ya, asupan meme ya. Jadi gue asupan ya, dikasih masukan lah ya, dikasih nasihat. Pada saat itu juga itu masuk Ya ke otak. Masuk ke otak. Oh, Istilahnya dicerna lah ya. Ya. Dicerna. Oke, berarti gue Harus gini, harus gitu ya. Gitu. Coba pas begitu kita istilahnya udah balik ke rumah, Setelah beres ketemu, pulang, hilang anjing. langsung balik lagi ke kegalauan yang sebelumnya. Iya, hilang anjir, hilang sumpah. Makanya itu gue bilangnya untuk mengobati diri sendiri, untuk memotivasi diri sendiri, mengobati diri sendiri, ya diri sendiri juga, bukan orang lain. Kalau gue gitu, Ya, bukannya ya, kita egois, cuman ya emang terkadang kita butuh keegoisan kita masing-masing. Sebenarnya apa ya? Butuh teman buat curhat atau ngungkapin unek-unek ya nggak apa-apa, it's okay gitu Ya, ya. nggak jadi Karena kan masalah. seenggaknya bisa membuat kita Meredakan. jadi meredam si kegalauan gitu. Cuman nanti kalau misalnya ketika kita nyari teman buat curhat nggak ada, teman pada sibuk atau siapapun orang terdekat yang nggak bisa ketemu, nggak bisa ngobrol buat curahkan segala macam masalah, nah jatuhnya kita harus benar-benar fighting sendiri kan, jadi harus Iya. ya intinya harus kita yang nge-healing diri kita sendiri. Kalau misalnya nggak bisa nge-healing ya vacation gitu, staycation gitu. Healing kan, kira zaman sekarang tuh Bahasa anak jaksel. ya istilahnya kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan diri kita gitu kan. Iya sih. Orang lain mungkin bisa ngasih masukan tapi nggak bisa nyembuhin gitu. Wotes. Anjir, kayak apa ya, aplikasi apa itu ya? Jangan lah, nanti kita nggak di endorse. Oh iya. Ya. Terus tadi apa? Kayak cara apa? Membentuk jati diri mungkin ya, lebih ke membentuk jati diri. Ya itu sih kalau gue, menurut gue ya tergantung pribadi kita masing-masing juga. Karena ya emang masa depan kan kita nggak ada yang tahu. Kehidupan adalah misteri gitu. Ya. Gunung Merapi Anjir. sama Grandong nanti kan. Ya. Istilahnya kalau misalkan kita ke depannya belum tahu pengen ngapain, belum tahu pengen usaha apa karena kita belum punya duit mungkin. Ya, sama seperti modal ya. Itu Bener pasti nggak? Bener jadi nggak sih? problem yang utama kan. Utama sih. Iya, gitu sih. Makanya ya itu kata lu bener, cari circle yang bisa menghasilkan banyak duit. Ya, seenggaknya bisa ngasih referensi lah. Nah, terus kalau misalkan ada teman yang ngajakin bisnis, meskipun itu kecil, setidaknya dengerin dulu lah. Maksudnya ada ilmunya gitu. Ada Kita ilmunya. bisa nyerap Iya. ilmunya gitu. Kita bisa nyerap ilmunya. Apa yang dikasih tahu sama teman kan, kalau misalkan ilmu apa itu kan kita kan bisa serap. Ya, asal jangan ilmu hitam aja. Ilmu hitam. Ya, soalnya kemarin gue juga semalam baru ngobrol kan sama teman gitu kan. Yang mungkin bisa dibilang mereka tuh udah punya apa? Ilmu hitam. Bukan. Bukan. Itu apa tadi teh? Tujuan hidup lah istilahnya kan. Dia Jati punya diri. rencana planning buat kedepannya kayak gimana. Nah, gue ngobrol sama orang itu kan. Jadi dia emang udah punya dari kerjaannya dulu dia ngumpulin, sempat join bisnis sana sini, akhirnya sekarang punya bisnis sendiri. Sampai sekarang dia udah kerja tinggal resign aja gitu. Udah resign. Udah menikmati apa ya? Nggak menikmati, belum, belum. Di sini dia posisinya antara si usahanya bisnisnya masih Jalan. merintis, tapi dia udah nggak sanggup kerja. Istilahnya kan kalau misalnya Harus nggak pilih salah satu ya. nggak fokus di bisnis, otomatis ya keteteran gitu. Jadi makanya dia lebih Mungkin salah satunya ada yang nggak kepegang lah ya. ya, jadi dia lebih milih resign gitu kan, walaupun dia emang dalam waktu dekat katanya pengen nikah. Nah kan bingung juga. Nah dia udah punya planning seperti itu, tapi dia cara menanggulanginya yaitu dengan cara nyari circle, terus dia benar-benar fokus di satu passion dia kayak di bisnis dia gitu kan. Bukan kasih apa ya, jadi minta saran ke teman-teman, minta apa kayak kalau misalnya dia punya Masukan. unek-unek dia keluarin terus kita kasih masukan gitu. Nah sampai sekarang alhamdulillah dia istilahnya nggak punya beban yang terlalu berat atau gimana gitu ya, karena dia udah tahu kalau dia tuh ke depan bakal gini, bakal gimana, udah ada planningnya. Nah itu cara buat jadi orang yang seperti itu emang prosesnya susah gitu, apalagi Susah banget. bagi orang yang introvert gitu kan, terus emang orang yang nggak enakan gitu kan. Nah itu susah, makanya kalau bisa sedini mungkin dari sekarang sih harus langsung kita ngebangun diri kita sendiri.
diri kita buat jadi orang yang lebih pede, lebih lebih positif, lebih fashionable. Terus sama kalau bisa kita udah ngerancang planning buat kedepannya gitu. Walaupun emang meskipun keuangan tidak mendukung. Ya, keuangan tidak mendukung, tapi sebenarnya kita punya planning yang kalau dijalanin sedikit-sedikit maju, itu aja. Ya itu merintis, dan semuanya juga kan merintis dari nol ya. Kita mulai dari nol. Iya, pertama Promo aja terus. Ya sama kayak Google lah ya, dulu kan Google atau Facebook dan lain-lainnya kan awalnya bermula dari gudang kan, tidak sebesar sekarang kan. Ya itulah apa ya, nikmati proses lah. Nah itu benar. Nikmati proses, jangan pengen hasilnya dulu. Jadi Betul. kita tuh mikirnya jangan, oh nanti kalau misalkan kita usaha nih hasilnya dapetnya segini, jangan kayak gitu. Mending mikirnya gini, oh nanti kita usaha apa, caranya gimana biar jalan gitu Nah, aja. Gak usah pikir untung ruginya sih. Ya karena untung rugi itu pasti ada lah. Masih ada lah. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Rugi pasti ada. Makanya ya itu gimana caranya buat mending kita jalanin passion kita, bisnis kita atau misalnya kerjaan kita, fokusin di situ. Kalau misalnya udah ngerasa tingkat istilahnya apa ya, bosen nih misalnya atau di kerjaan ini atau misalnya bisnis ini, ya udah mending kita cari passion yang lain yang benar-benar Cari hal yang baru lah ya. cari hal baru yang benar-benar bisa bikin kita refresh lagi gitu. Oke, ya segitulah ya. Intinya sih kalau misalkan pengen nge-build Build item, kalau misalkan pengen membangun lah ya, membangun jati diri, cari circle yang sesuai, yang bisa menghasilkan cuan juga, bisa menghasilkan referensi, masih itu yang penting sih. Ya emang sih ya kalau gue lebih ke egois ya, cuman ya terkadang kan emang kita membutuhkan keegoisan kita sendiri. Egois butuh sih, Butuh. cuma jangan berlebihan dan salah tempat aja. Apalagi kalau misalkan kalian masih muda nih, umur 20-an nih, harusnya kalian udah bisa mikirin plan kedepannya pengen apa, pengen jadi apa. Setelah beres kuliah atau beres sekolah tuh pengen apa. Apakah pengen jadi pebisnis, apakah pengen jadi pekerja atau misalkan IT, jangan open BO tapi ya Open minded ya. open minded gitu. Sama ya bergaul sama orang-orang yang bener-bener circle kalian banget lah. Ya kalau bisa satu frekuensi dan menguntungkan lah. Ya itulah, saling istilahnya saling memberikan pelajaran. Ya benar. Anjing, Pokoknya gimana sih, anjing? saling saling ngedukung lah. Ya gitu lah, teman-teman yang gitulah pokoknya ya. Aduh, udahlah, panjang banget ini video. pasti anjir. panjang ini kalau diterusin lagi udah akan beres ini. Kayaknya nyampe 12 jam. Enggak, 12 minggu. Aja. Oke lah, paling sekian dulu aja. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat ya. Kalau nggak ada manfaatnya, manfaatin aja. Betul. Ya, kalau nggak enak, enakin aja. Iya. Gitu. Kalau misalnya kita nggak enakan sama orang, terus dalam diri kitanya nggak mau nolak, ya udah nikmatin aja. Nikmatin aja, kimochi aja. Kimochi aja udah. Oke, sekian dulu aja video kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan share video ini. Dan jangan lupa follow Instagramnya @budi Berbau. dan gua @win_92. Tapi nanti insya Allah kalau inget ditaruh di bawah. Sampai jumpa di next video. Bye.